bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bunga
alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupilit dalan mi alani
Yogi honau Tuhan patuduhon jalan Tuhan unang be. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lau mangarade, rohata memasuki parminggota, sadarion marende mahita siabukwede nomor 6 ayat sada 2 dan ayat 5. Di ayat 5 rap jonjongan nuk kita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni tod di purbadian na tumo palangit do tanoon. Amen.
Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-seruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang tarbahin ni manira kita sian haholongon ni rohani debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dibata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi, asa olo hami manangi hondoho majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asa lam imbaru jala lam badia rohanami, sai urupima asa lam marhaposak kami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jumpa kami hanguluan saliling nililingna. Amin. Ta puji Tuhata, mari tebuke di nomor 740 ayat 2. Tatangi homa patik ni debata, sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo dohot lapatanna, audo jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenommu debatam, dia do lapatani ondo. Ikon umbia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong. Atong rakmang ngirogogo mahita siat Tuhata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pagugui mahami, mangulahon hombar tu patik mi. Amin. Tapuji Tuhata, mari tibu kwede nomor 434 ayat 122 ayat 2 rap jonjok kita. Tuhan Yesus berengau di son, Roma sembatu jalo, masa releng maju, Dan tarbahin matu diluluyo ale Tuhana. daging di dohot roh
Tatopo timadu sakta nagodangi diadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata parguguna sohatu dosan jala amanami, hujau hami do gowarmu damadiai, alana tergugut hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahami hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni dibata nagabi jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang roho mangodihok kami. Asiroham dihami, sai patoktong madir dihami roha hamuliateo tuho. Otot di porbadia, pangapul na marsak roha, pamalum masaluhut na birnit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahan lomo ni roham. Hodo parhitian ni asini roha, say unang tulak kami, say tangi homahami, ho aliribata, ama anak dohotot di purbadia. Amin. Baga-baga taringot hasesani dosakta. Aidang adong ibarnii, ay salhu do pardosa jala hurangan marado pon hasangapun ni dibata, alay akan nagawi pitor binahin ni basa-basa marhite-hite sian asin ni rohana, hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajonjong ni dibata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyaon di mudarna, hasangapon ma di dibata na digijang. Tapuji Tuhata marhitikor wilayah Korintus.
Ta puji Tuhata, mari ti buku Ede nomor 452 ayat sada. Naro pandau ni boloni imat Tuhata Jesu idau ni namarsa iti kisah dibahen Jesu. Los niro aboloni sari pujiro aki turpu epistel di parmingguatta di bagasan sadarion diene sian barita nauli nasi nurat nisi Markus biddu 10 ayat 46 1 ayat 52. Tajaha secara margati soring. Markus 10 ayat 46 sak 54 songonom madiro disi. Dungi di bongotina sida mahuta Jeriko. Jadi dina ruar ibana sian Jeriko rappon siseanna dohot halak na torop adong mahudul disi pinggol nidalan disi di pinggol nidalan ni sahala si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni Sitimeus. Lado mamisang ibana asa sipnian alai lam digogo do maljauhon ale anak ni si Daud asi maroham diau. Jadi hatuk maibana hehe lau madapoto Jesus lau stading do anggo ulosna. Dungi di dok Jesus matu ibana laho maho di pangulu haporsiam midoho jalan mamitor ma iba marnida mamatana lau sedihiutom ma Jesus si dalanan nai ido yang gosahatna martua do halak na tumangihon hatani ribata jala nau opeopsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite kor punguan parupuan Debora.
Ta puji Tuhata marite buku ede nomor 256 ayat onom do ayat pitu di ayat pitu rak jonjong mahita. Nang nati gorinaria, nang sude nang monangi, nang sude nang monangi, tole mamuna torom, tole taha tidak koma hapor syautai songna hina tidak mundinongat ta sahapor syau disadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na satu dosan na tumo palange dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibaca Jehovah na sasadai iman na tubuh nisi Maria na gabi-gabian santon di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumon nambernit di momen silatus nama tetar pajal di bawah dia pilar sila na tua tu banutu na mula mengulu di hari patuluhon nama naik ke surga lau hundul siam dia bata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pamomula sugut tutanoon melak mangulud do nama au persea diton di porbadia dan adong sariahu de nabadia huria hatopak halak Kristen akan nabadia doho di asasani dosa doho di hatai namando mula mangulu sudogu agi halak nong mate doho di anguluan nasora suda amin. Ta puji Tuhata mari tekor punguan ama Ebenezer.
Tapi kemat tikting namasa diri huriat tahun di bagasan samingguan. Warta Jemaat Minggu 27 Oktober 2024 sebagai berikut. Topik Minggu. Topik minggu kita hari ini adalah Guru Dokni Debatado Saluhutnya, yang artinya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 3. Dewan Koinonia. Panitia Natal HKBP Makassar tahun 2024. Rapat pembentukan Panitia Natal Remaja NHKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Indonesia. Dan Panitia Natal Ama Perempuan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 di Gedung Sekolah Minggu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Dalam rapat tersebut telah terpilih Panitia Natal Remaja NHKBP dan Panitia Natal Ama Perempuan HKBP Makassar tahun 2024. Adapun susunan panitia dapat kita lihat di lembar Warta Jemaat di tangan kita masing-masing. 5. Dewan Diakonia. Berita duka cita. Pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 telah meninggal dunia Bapak Pendeta Mangului Pakpaan STH. Almarhum pernah bertugas sebagai pendeta fungsional di HKBP Makassar tahun 2006 sampai 2008. Tutup usia 50 tahun. Alamat Perkebunan Sawit Langkat, Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 6. Kesekretariatan. Pertama, pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu 3 Oktober 2024 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk keluarga almarhum Pendeta Mangului Pakpaan STH. Untuk persembahan beramplop ke PGIW Sulsel Bara akan dimundurkan ke tanggal 10 November 2024. 7. Pelayanan, ibadah atau kebaktian wilayah. Di wilayah Roma, Senin 28 Oktober 2024, di rumah keluarga Dr. Ganda MH Purba SPOT, Ibu Dr. Dini MV Boru Sitorus SPM, tempat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Efesus, Rabu 30 Oktober 2024, di rumah keluarga Sintua SE Sianipar Ibu H. Boru Situmorang, tempat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Korintus, Rabu 30 Oktober 2024, di rumah keluarga Nyonya TML Tobing Ibu LS Boru Siregar, tempat Jalan Sultan Alauddin, Komplek Perwira nomor 6. Seluruh ibadah masuk pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1 paduan suara di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah KUR Remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 3 Oktober 2024 yang akan datang,
Paduan suara yang melayani di ibadah minggu di pos pelayanan goa adalah Kur Perempuan per hari Kamis. A2. Pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 yang akan melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Ibu Pendeta Naomi Samperante MTH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Dadi, dan Bapak Pendeta Rit Johnson Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja Kibait, Lantamal, masuk pukul 6.15 WITA atau sudah dilaksanakan. Seluruh jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. A3. Kebaktian pos pelayanan HKBP Pare-Pare. Pada hari ini, Minggu 3 November 2024 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan HKBP Pare-Pare. Tuhan Yesus memberkati. A4. Kur wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 3 November 2024 yang akan datang, Kur wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A5. Pencarian dana remaja NHKBP. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024, Panitia Natal Remaja NHKBP mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria yang dirangkaikan dengan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan dilaksanakan 10 November 2024. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu dilaksanakan mulai pukul 9.00 WITA. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta ibadah pos pelayanan goa disatukan di Sopo Talenta. 2. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria dan Pesta Puncak, dimohon kepada Punguan Marga yang acara pertanggiangan atau arisannya bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut, dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A7. Pembukaan ibadah pelajar Sidi tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Sabtu 2 November 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan belajar Sidi kepada pelajar Sidi tahun ajaran 2024-2025. Kebaktian dimulai pukul 16.00 WITA bertempat di Konsistori HKBP Makassar dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Adapun nama-nama pelajar Sidi dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. A8. Tok-tok Ripe, Pesta Puncak, dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, hal dana untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu tok-tok Ripi Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat AKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria tersebut. Adapun tok-tok Ripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per kepala keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. A9. Seminar
resiko judi online, dan resiko pinjaman online. Pada hari ini, Minggu 27 Oktober 2024, mulai pukul 10.30 sampai 13.00 atau setelah ibadah ini selesai, bertempat di Gedung Gereja Bahasa Batak, Panitia Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar resiko judi online dan resiko pinjaman online. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A10, rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024. Jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita lihat di lembar Warta Jemaat. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. 1. Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Sintua B Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Bapak Aha Manurung. 5. Nyonya Wenai Bahu KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. 7. Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 8. Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 9. Nyonya Sintua AT Simanjuntak SLN Boru Syahan. 10. Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 11. Bapak H Sitorus Pane. 12. Sintua Dr. Andus TS Huta Barat. Dan ke-13 Nyonya Desi Topu L Boru Manalu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukannya kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang berulang tahun, baik yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, mulai dari tanggal 28 Oktober sampai 3 November 2024, datanya dapat kita lihat di lembar Warta Jemaat di tangan kita masing-masing. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Daftar Tok-Tok Ripe, Pesta Puncak, dan Pesta Huria, dan laporan keuangan Gereja HKBP Makassar dapat kita lihat di lembar Warta Jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian Warta Jemaat. Tapara di roha do pikirata lau pasahato peleata tutuhata ta puji tuhata marhiti bukwede nomor 827 ayat sada dohot udutna. Do
Mari temu damai. Kami di debatana sumurung sian saluhuk naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muda be di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita kamang dot taminang. Tatangi homahatani Tuhata di mingguta di bagasa sadarion tarsurak mai di Job bidu 42 ayat sada sahak rodi ayat onom. Pujaho kami matutonga-tongata Job 42 ayat sada sahak rodi ayat onom. Songonom ma hatani Tuhata di hita. Dungini nasi Job ma mangalusi Jehovah. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhukna. Jaladang hasuhatan sakap ni roham nang gosada. Isi dewibana na paholom tutupan somar panibangon. Tongot tahe nunga huhataho tutu na sohuatusi. Halonga do akai salpu sian rohaku jala na sohuboto. Uatangi homma naing au makatai. Adong do naing sukunok kutuho asaho pabotoho tuau. Nungan yan dibege pingkol hon lingona taringo tuho alai anggon waing nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jora maahu jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbu dohot sirabun. Ima sahakna di hata Indonesia di dok songonon. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku.
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ima sahakna. Kamangdot taminang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Ayub sedikit banyak pasti kita sudah sering untuk mendengarnya. Mungkin kita sudah tahu bagaimana kisah daripada penderitaan Ayub ini. Tetapi mari kita coba untuk kembali melihat, mengulas, untuk lebih memahami nats kita ini. Untuk lebih mengenal, mengerti kita apa yang mau disampaikan nats kita ini, perlu bagi kita untuk sedikit melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub, di dalam penderitaan Ayub. Kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama, kita akan diperlihatkan bahwa siapa itu Ayub. Ayub itu adalah, kalau dikatakan yang pertama sekali, dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, dia yang takut akan Tuhan, dan dia menjauhi yang namanya kejahatan. Ya, artinya dia selalu berusaha melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dikatakan juga pada zamannya, Ayub ini adalah orang yang terkaya di daerah timur. Jadi bisa kita bayangkan bahwa Ayub ini adalah orang yang paling kaya pada masanya. Dia memiliki harta kekayaan yang sangat-sangat berlimpah. Kemudian dikatakan dia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tetapi dengan sekejap apa yang dia miliki tiba-tiba lenyap. Hartanya habis. Dia orang yang paling kaya pada zamannya. Dia yang memiliki banyak harta pada zamannya itu, dari yang orang paling kaya, dengan sekejap semuanya hilang, tidak ada apa-apanya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Dari orang yang paling kaya menjadi tidak memiliki apa-apa. Anak-anak yang dikasihinya meninggal. Kalau kita membaca mulai pasal pertama, bagaimana Ayub selalu mendoakan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu hidup di dalam dosa. Ketika anak-anaknya itu melakukan pesta, maka dia akan selalu melakukan doa pengampunan dosa kepada Tuhan. Jangan-jangan anak-anakku ini nanti melakukan dosa, katanya. Begitu sayangnya dia kepada anaknya, sehingga dia terus selalu mendoakan anak-anaknya. Tetapi ternyata anak-anak yang selalu didoakannya ini pun pada akhirnya mati, tertimpa bencana. Hilang semua, tidak ada lagi apa-apa. Anak-anak hilang, mati, harta lenyap. Tetapi kemudian setelah semuanya hilang, semuanya lenyap, penderitaan penyakit yang parah pun datang menghampiri tubuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau coba untuk mendalami, merenungkan apa yang dialami oleh Ayub ini adalah kisah hidup yang sangat tragis. Ini adalah kisah hidup yang sangat memilukan. Tidak semua orang sanggup bisa menerima seperti yang dialami oleh Ayub ini. Kalau dari sisi kemanusiaan kita harus jujur mengatakan, tidak mudah memahami. Tidak mudah kita menerima kenyataan. Kalau dari sisi kemanusiaan kita, sulit kita untuk menerima. Ketika usaha yang kita rintis mulai dari awal sampai dia menjadi besar, uang yang kita kumpul mulai dari sedikit semakin banyak, tetapi tiba-tiba di suatu saat itu semua tiba-tiba lenyap, hilang. Tidak gampang orang menerima seperti itu. Bujur talok rupani bamol sinamot na boy ni duluad do ningom major rupani na boy disari do museng anggo sinamoti. Tetapi kemudian kalau ditanya lagi di sini bahwa ketika orang-orang yang kita kasihi meninggal, tidak mudah orang menerima kenyataan kematian orang yang dikasihinya, kematian suami, kematian istri, kematian orang tua, kematian anak. Itu bukan pergumulan yang mudah untuk diterima setiap orang. Apalagi kalau kita melihat Ayub di sini, dia harus kehilangan 10 orang anak.
10 orang anak dia harus kehilangan. Belum lagi dia harus menderita penyakit yang begitu sangat-sangat parah. Itulah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tetapi kalau kita membaca Manginang, kita melihat apa yang menjadi respon daripada Ayub. Ternyata walaupun demikian parahnya, begitu tragisnya penderitaan Ayub, tetapi apa yang dia katakan atas kehilangan hartanya, atas kehilangan anak-anaknya, atas penyakit yang datang kepadanya, dia hanya mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sanggup mengatakan demikian, sekalipun kita melihat itu sudah begitu sangat parahnya. Tetapi dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dia katakan juga, apakah kita mau hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk, dia katakan. Itu adalah iman yang sangat luar biasa dari Ayub. Begitu luar biasanya keteguhan daripada iman daripada Ayub untuk menerima penderitaan yang dia alami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Ternyata dia di dalam pergumulannya pun dia masih tetap mampu untuk memuji Tuhan. Itu kalau kita bisa melihat Amanginang bagaimana iman daripada Ayub menerima penderitaan, pergumulan yang dia hadapi. Tetapi persoalan kemudian adalah yang menjadi pergumulan yang berat sebenarnya bagi Ayub ini adalah persoalan yang dihadapi Ayub ini adalah ketika 3 orang sahabatnya datang. Nah, di sini persoalan mulai muncul. Ketika sahabat daripada Ayub ini datang, rencana mereka adalah untuk mau menghibur, mengapuli. Asa unang marsak bedong akon ala nisi taonon ne wapuli hami majoi mana. Tetapi apa yang terjadi Amanginang bukan kata penghiburan yang mereka sampaikan, bukan kata-kata penguatan yang mereka sampaikan, tetapi justru adalah kata-kata penghakiman. Mereka justru menghakimi Ayub, bukan justru memberi penghiburan, menguatkan dia. Hidup banak kamang dot taminang nang hita mangapuli akan amarsa ikom manak do hita. Sotong hita mangapuli akan amarukil akan amarsitao na justru gabe menguhumi hita. Ngaci dirasai mana alai lamacik do beta bayan alani hatata. Itu bisa terjadi Amanginang. Kita bukan justru memberi penghiburan, justru kita menghakimi orang yang sedang berduka. Maka ikom mana-mana do hita laho mangaleho pangapulion tu halak na marsa. Jangan justru kita memberi sebuah penghakiman. Sama seperti Ayub di sini, justru di dalam penderitaannya dia bukan terhibur karena penghiburan temannya, justru semakin tertekan. Songoni do nang molo madulo nomar sahit tita kamang dot taminang. Perlu do nang bamangido ma molo heahi ta madok rupan songoni di tonga-tonga ni molo madulo nomar sahit tita. Kita kadang bisa gitu. Kalau kita mengunjungi orang sakit, kita bukan justru memberi penghiburan, menguatkan iman mereka, justru membuat mereka down. Budu songoni rupani bamar carita hita taringok tu sahit ni namar sahiton. Alai olo do sipata adang sadar hita. Olo hita carita rupani, adong dodong aku pas masong sahih ni amangon nina rupani. Alai ujung na mati dari mana nina. Memang toho doi alai danggabe hata penghiburan ni di mana. Itu bukan kata-kata penguatan, sekalipun memang itu benar. Ya, itu bukan memberi penguatan. Kalau tohnya pada ujungnya mati, justru itu membuat semakin orang sakit itu semakin tertekan. Bah, lo mati nama HP au kan itu. Jadi yang bayon tosongnya kamang dot tamna. Iko mana do hita mabahen aka tudos-tudos rupani. Betabahem aka tudos-tudos aka halak na malum marupani. Ya gudang aka na malum bai mana ta cari tahon.
So tunggu cari-cari tahun, pas masongon sahitnya mangon alai mati ujung naninna. Jadi kamang dot taminang songonido di tengah-tengah ni aka parsorat tapi iya. Ketika kita memberi penghiburan, ketika kita atau mengunjungi orang yang sakit, ya mari kita juga harus pintar-pintar memakai kata-kata. Kita pintar-pintar memakai bahasa yang pas. Bagaimana mereka benar-benar bisa dikuatkan. Mereka justru semakin semangat melawan sakitnya. Ikosongonido hatana boy ruar sian pamangatah kamang dot taminang. Tetapi justru sebaliknya apa yang terjadi kalau kita kembali ke nats kita ini. Si Ayub tadi. Ketiga sahabatnya ini justru menghakimi. Apa mereka katakan? Mereka katakan Tuhan itu adil katanya. Mereka katakan Tuhan itu adil. Kalau seseorang itu berbuat baik, pasti Tuhan juga akan memberikan yang baik pada orang katanya. Tetapi kalau orang itu berbuat yang jahat, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman. Ope jok dota begio di tengah-tengah ni parngulu tak kamang dota minang. Ketika kita melakukan yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Ketika kita melakukan yang jahat, maka ya kita akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang tidak baik kita lakukan. Toho doi toho, tidak sitong doi. Tetapi apakah itu memang benar? Demikian dengan Ayub. Jadi sahabat Ayub kira-kira mau katakan seperti ini. Jadi kau itu menderita adalah karena kau berdosa katanya. Jadi bertobatlah kau katanya. Kira-kira mau katakan seperti itu. Ikomuba maho. Ala nangi dosam dei banagabe marsita onok konen. Tetapi kemudian Ayub tidak menerima. Tidak menerima kenyataan bahwa dia menderita adalah karena dosanya. Kenapa? Karena dia merasa tidak pernah melakukan apa yang jahat. Dia merasa tidak pernah melakukan apa yang tidak baik di hidupnya di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Amanginang di pasal yang pertama, Tuhan sendiri sudah katakan. Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah tidak ada seorang pun di muka bumi yang seperti dia. Yang begitu jujurnya, yang begitu salehnya, yang begitu takutnya akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak ada yang seperti dia di muka bumi ini katanya. Jadi bisa dipastikan dia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi bagaimana? Ya. Tadi dikatakan bahwa orang benar itu akan mendapatkan yang baik. Orang yang melakukan yang baik mendapatkan yang baik. Orang yang jahat akan mendapatkan hukuman katanya. Padahal justru bagaimana dengan Ayub? Ayub tidak melakukan yang jahat, tetapi dia menderita. Bagaimana itu? Kan gitu loh. Nah, karena pangapulion sitolu halak dongan nyoman akaning. Mabai gabe galau dia. Ya, alani nama asa di bagasangul. Buharo na yang tutu. Jadi itulah yang diungkit-ungkit dia di dalam hidupnya. Ini membuat Ayub itu tidak tenang lagi. Bagaimana ini seperti itu? Songod dia duna masa di tengah-tengah ning muluku. Maka dia berusaha untuk memecahkan sebuah misteri. Mengapa penderitaan ini terjadi padaku? Oke lah, yang hilang bahilang. Dia sudah relakan. Kalau Ayub itu memang benar-benar sudah ikhlaskan apa yang sudah hilang. Tetapi persoalannya adalah mengapa kan gitu. Mengapa penderitaan itu terjadi pada hidupku? Amanginang kalau kita sekarang membaca Alkitab, kita membaca kisah daripada Ayub ini, ya mungkin sebenarnya kita mudah menjawabnya. Karena sudah tertulis seperti itu kan gitu. Jelas kalau kita membaca di ayat pasal yang pertama dikatakan karena memang Tuhan mengizinkan supaya kesetiaan Ayub itu dicobai kan gitu loh. Ya itu alasannya. Tetapi dari sudut pandang Ayub pada saat itu tentu tidak mudah untuk menerima itu. Dia tidak tahu apa yang percakapan antara Tuhan dengan si iblis. Dangi botoi mana ya apa kata yon di debata. Do si bolis bahwa dia akan dicobai Tuhan, dia tidak tahu. Maka muncul sebuah misteri di dalam kehidupannya. Bohado tutu. Bagaimana dia untuk memecahkan persoalan ini? Amanginang di dalam pergumulan hidup kita, di dalam penderitaan,
Tentu kita juga mau bisa seperti itu. Kita bertanya-tanya, selalu muncul di dalam hati kita. Mengapa? Puasa. Mungkin di dalam, pasti kita memiliki, mungkin bisa jadi ada pertanyaan di dalam hati kita yang mengganjal. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, kita bertanya, puasa. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Puasa songonon na masa di ngolukku. Puasa iko songonon na tawa. Mengapa penderitaan ini terjadi padaku? Apakah karena ini dosaku? Apakah karena adalah kesalahanku? Ya mungkin kita bisa bertanya-tanya seperti itu di dalam penderitaan kita. Kita sulit menerima kenyataan sehingga kita mencoba untuk bertanya, mencari jawab kenapa kan hidup. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita ini juga Amanginang banyak orang yang bertanya-tanya juga. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa Tuhan izinkan peperangan? Kalau Tuhan itu Maha Pengasih, kenapa Tuhan membiarkan bencana terjadi sehingga merenggut banyak korban jiwa? Ya. Itu pertanyaan besar di dalam hidup ini. Kok Tuhan biarkan bencana itu membuat korban jiwa ribuan orang? Peperangan itu terjadi, jutaan manusia harus menjadi korban. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh manusia. Maka pada akhirnya apa? Ayub menuntut penjelasan kepada Tuhan. Dia menuntut penjelasan kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan tentang apa yang terjadi kepadanya. Dan akhirnya Tuhan pun memberi jawab kepada Ayub. Tuhan memberi jawab. Tetapi ternyata jawaban Tuhan juga tidak persis menjawab pertanyaan mengapa tadi. Tuhan tidak persis memberi jawab kepada Ayub kenapa Ayub itu menderita, tidak. Secara langsung Tuhan tidak kasih jawaban. Tetapi jawaban yang Tuhan berikan kepada Ayub adalah Ayub diberi sebuah penglihatan. Jadi Ayub dibawa jalan-jalan, melihat semua apa yang Tuhan ciptakan. Ayub diajak untuk melihat sampai sedetail-detailnya ciptaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan untuk mengatur semuanya. Bagaimana begitu sempurnanya pekerjaan Tuhan di alam semesta ini. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Ayub. Bagaimana cara kerja Tuhan memelihara dunia ini. Itulah jawaban Tuhan. Jadi Tuhan tidak persis langsung menjawab mengapa. Maka ini jawabnya tidak. Tetapi dia hanya tunjukkan, inilah pekerjaanku. Inilah yang kulakukan. Inilah yang kuciptakan. Beginilah aku melakukannya. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada Ayub. Jadi pada intinya Tuhan mau katakan, Tuhan mau jawab kepada Ayub apa? Bahwa ternyata pikiran kita sangat-sangat terbatas untuk dapat memahami, menerima semua pekerjaan dan keputusan Tuhan di dalam hidup ini. Itu sebenarnya yang Tuhan mau katakan. Pikiran kita, logika kita itu sangat terbatas untuk bisa menerima, untuk bisa memahami pekerjaan Tuhan, keputusan Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita membaca firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 9, apa dikatakan di situ? Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Itu adalah jawaban Tuhan. Kalau kita bertanya sekarang kenapa? Jawabannya adalah pikiran kita sangat-sangat terbatas Amanginang untuk dapat memahami rencana Tuhan, jalan Tuhan di dalam hidup kita ini. Rancangan Tuhan, keputusan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak semudah pikiran manusia. Tidak semudah pikiran daripada sahabat-sahabat daripada Ayub tadi mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Benar Tuhan itu adil. Tetapi Tuhan itu tidak semudah apa yang bisa kita pikirkan untuk mengatakan Tuhan itu adil. Tetapi Tuhan itu juga tidak serumit pikiran daripada manusia.
Tuhan itu tidak serumit pikiran pertanyaan daripada Ayub tadi. Mengapa? Kan gitu loh. Ya, itulah Tuhan. Tidak semudah pikiran manusia, tetapi tidak serumit pikiran manusia juga. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah jawaban yang Tuhan berikan Amanginang. Kalau kita bertanya mengapa, ya itulah jawaban Tuhan. Pikiran kita terlalu kecil. Pemahaman kita terlalu sempit untuk dapat memahami luasnya pengetahuan Tuhan, luasnya pikiran Tuhan. Maka di dalam nats kita ini Amanginang, itulah yang menjadi jawaban daripada Ayub. Jawaban daripada Ayub mengatakan, Jora ma'au Tuhan. Jora ma'au Tuhan. Aku mencabut perkataanku. Nggak salah hapeau, saya husuku-suku Tuhan. Aku bersalah Tuhan. Aku mencabut perkataanku tadi. Aku mencabut perkataanku yang sudah terlalu lantang menanyakan Engkau kenapa hidupku seperti ini. Aku terlalu berani untuk mengatakan, kalau Tuhan, kenapa Tuhan memberikan seperti ini dalam kehidupanku? Jora ma'au Tuhan. Maka dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia sudah terlalu berani mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu terlalu ajaib untuk kita gugat. Tuhan itu terlalu ajaib untuk kita pertanyakan di dalam hidup kita ini. Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Itulah jawaban Tuhan Amanginang. Demikian kita bisa coba untuk merenungkan, memahami nats kita ini. Sekarang mari kita Amanginang, kita melihat apa sebenarnya yang bisa kita coba renungkan dari nats kita ini. Renungan apa yang bisa kita bawa di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama sesuai dengan topik minggu kita juga. Guru dok ni debatado luhukna. Guru dok ni debatado. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ada seorang tokoh politik di Indonesia, saya rasa tidak perlu sebut namanya Manginang. Ketika dia selalu diwawancarai, dia ditanyai tentang bagaimana kiat suksesnya di dalam hidupnya. Dia selalu katakan, sering berkali-kali, mungkin kita tahu itu orangnya. Dia selalu katakan satu kalimat yang sangat pendek, yaitu mystery of life katanya. Mystery of life. Misteri kehidupan. Ternyata itu kita harus akui. Ada misteri di dalam kehidupan kita. Mystery of life. Bahwa di balik dari setiap usaha kita, di balik daripada setiap kerja keras kita, rencana-rencana kita dalam hidup kita ini, selalu akan ada yang namanya misteri. Suatu rahasia kehidupan yang akan sulit kita pahami, sulit kita mengerti. Akan selalu ada itu sisi yang seperti itu. Tanpa kita sadari bahwa ada Tuhan yang mengatur. Tanpa kita sadari, ada Tuhan yang mengarahkan. Amanginang, ya mungkin akamang dot taminang nong matua rupani, wasa boy sahat tu makasaron. Ya itulah misteri kehidupan. Wasa gabi sahat kita tuh, wasa dang dihutak kita. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Wasa gabi songonok kita sonari, wasa gabi padita lubis gabi padita sonari. Ya itu misteri kehidupan. Tidak pernah saya rancang dulu. Belgau kehidupan kita udah. Ya, tetapi itulah jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya Amanginang, jika Tuhan sudah punya rancangan bagi hidup kita dan kita mau dituntun oleh Tuhan kepada rancangannya tadi, maka tidak ada yang dapat untuk menghalanginya. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu bagi hidup kita, tidak ada yang akan bisa menghalanginya, apapun itu tidak. Guru dok ni debatado. Kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya atas hidup kita, tumbuh apa kita berpikir, tumbuh apa kita mengulak kasih ulauta,
polo nga od di dok di bata baido. Ido nasau. Jadi Tuhan dapat melakukan apa saja untuk kebaikan kita. Tuhan sanggup melakukan apa yang baik untuk kita, Amanginang. Sekalipun itu kita melihatnya adalah sesuatu yang mustahil. Ada mungkin, tadok rupani songoni. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Dang adong nasotar patu pada bata. Iko sau dosa kak ni debatai di bagasang uluta. Molo tumpe di bagasa rohata maddo adang mungkin au iso gawe songonon. Adang mungkin au gawe songonon. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan ke situ, ya ke situ. Ya itulah misteri kehidupan yang tidak bisa, yang akan sulit untuk kita pahami di dalam hidup kita ini, Amang-Imang. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang berkuasa atas nyawa kita. Dia yang berkuasa atas kesehatan kita. Dia yang berkuasa atas cita-cita kita. Dia yang berkuasa atas keluarga kita. Dia yang berkuasa atas pekerjaan kita. Dia yang berkuasa atas segala apa yang kita harapkan di dalam hidup kita ini. Jadi tidak ada yang kebetulan. Itu nama ngulu. Iya. Ngulu ni naporsiai. Tidak ada yang kebetulan namanya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Jadi jangan kita hanya bergantung pada akal pikiran kita saja. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan merancang yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita merencanakan apa yang bisa kita rencanakan. Kita memikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang merancang yang terbaik atas hidup kita. Jadi tegas dikatakan firman Tuhan, tidak ada rencana Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal katanya. Jangan dong. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal. Maka jangan mudah kita untuk menyerah, Amangina. Jangan kita mudah untuk putus asa, hilang harapan ketika yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kenyataan tidak seperti yang kita inginkan. Jangan kita menjadi hilang harapan. Jangan kita putus harapan. Kenapa? Tidak semua yang kita inginkan itu ternyata baik untuk kita. Tidak semua yang kita harapkan, kita inginkan itu seperti yang kita pikirkan itu harus terjadi. Dan itu yang terbaik. Tidak. Tetapi kita percaya bahwa apa yang sudah dirancangkan Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan, itulah yang terbaik atas hidup kita. Jadi memang kita harus siap untuk menerima. Jadi jangan kita pertanyakan Tuhan, kenapa seperti ini hidupku, kenapa harus aku seperti ini. Tidak. Mari kita lebih luas, lebih memahami pengetahuan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan merancang, bahwa Tuhan memiliki misteri kehidupan yang Tuhan rancang bagi kita, yang sulit untuk kita pahami, sulit kita mengerti. Itu sebabnya bagaimana supaya kita juga mengenang. Kita mau selalu dituntun oleh Tuhan dengan firman-Nya. Kenapa? Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan yang baik itu di dalam hidup kita. Itulah renungan yang pertama yang bisa kita ambil dari nas kita ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Kemudian kita juga belajar dari nas kita ini menginang bahwa di balik penderitaan Ayub, di balik daripada penderitaan Ayub, ternyata dia mendapatkan sebuah yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupnya. Yaitu kalau kita membaca di ayat yang kelima di situ, mataku sendiri memandang Allah. Mataku sendiri memandang Allah. Bahwa ternyata melalui penderitaannya tadi, dia semakin benar-benar mengenal Allah. Itu sebabnya dikatakan bersyukurlah di dalam segala hal. Ternyata di dalam penderitaan sekalipun ada sesuatu yang harus kita syukuri. Ternyata di dalam penderitaan daripada Ayub itu, sesuatu yang dia syukuri adalah dia bisa benar-benar mengenal Allah. Melalui penderitaannya tadi, dia semakin benar-benar mengenal Allah di dalam kehidupannya. Jadi pengenalan dia kepada Tuhan bukan lagi apa kata orang. Pengenalan dia kepada Tuhan bukan lagi karena apa yang diajarkan orang. Tidak, tetapi dia mengenal Tuhan. Dia melihat Tuhan dari pengalaman hidupnya sendiri. Dia bisa melihat Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Dari pengalaman hidupnya. Itu adalah sesuatu yang sangat disyukuri oleh Ayub di dalam hidupnya. Jadi ahli dok jol mabe.
Tetapi dia melihat sendiri apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupnya. Yang pada intinya memang mengatakan kepada kita Amanginang, ya bahwa kita juga harus seperti Ayub inilah. Artinya apa? Bahwa kita harus benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Artinya apa di situ? Ya bukan karena apa kata orang. Ya, mari kita coba mengenal Tuhan itu. Bukan karena apa kata orang. Bukan karena apa yang dikotbahkan. Tidak. Tetapi benar-benar kita memiliki sebuah pengalaman hidup bersama Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan itu di dalam pengalaman hidup kita. Kita memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akan jauh berbeda Amanginang. Sangat jauh berbeda apa kata orang dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan sendiri. Itu tidak sama kan gitu. Ya, kita pasti sudah setuju akan hal itu. Tidak akan sama dengan apa kata orang, dengan apa yang kita saksikan sendiri, tidak. Itu sebabnya ada orang yang sampai rela bayar mahal untuk nonton konser, kan gitu loh. Walaupun duduknya begitu jauh dari tempat orang yang nyanyi tadi, orang rela bayar mahal-mahal untuk nonton konser. Padahal sebenarnya dia bisa aja mendengarkan musiknya di HP-nya gratis, kan gitu loh. Ya, tetapi menonton konser itu adalah pengalaman yang tidak bisa terbayarkan. Ya, ketika bisa melihat langsung bagaimana penyanyi idolanya itu bernyanyi, walaupun kadang nyanyi di konser itu tidak seindah daripada nyanyi di kaset misalnya rupanya. Tetapi itu adalah pengalaman yang sangat mahal untuk bisa menonton langsung, melihat. Demikian juga di dalam kehidupan kita Amanginang, di dalam kehidupan beriman kita. Mari kita merenungkan kembali di dalam diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan? Sudah sejauh mana kita memiliki pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar sudah merasakan pribadi Tuhan? Pribadi Tuhan itu bekerja. Perbuatan Tuhan itu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara, Tuhan berbuat di dalam hidup kita. Apakah kita memiliki kesaksian seperti itu di dalam hidup kita? Ataukah mungkin kita masih mengenal Tuhan hanya karena apa kata orang? Apa kata orang? Apa dok ni parjamita? Tetapi mari kita diajak dari Nats ini Amanginang, mari kita menikmati pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Mari kita menikmati perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus merasakan bahwa Tuhan itu ada, Allah itu hidup, Allah itu berkarya, Allah itu berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martanyang mahita. Maulia tema Tuhan di pasaha rohanami. Di luas sohami Tuhan di bagasan. Minggu nami sadarion. Boy hami Tuhan laho makanguluhon hatam. Di bagian persauran nami Tuhan di hari mingguan. Nasa di paingot hatam do hami Tuhan marsi ajar hami songon si job di tonga-tonga di parukilon si taono na dia dopon di mana Tuhan. Di paingot hatam do hami Tuhan. Asa sa guru diolok mudo Tuhan saluhu na Tuhan. Dangadong na sotor patupaho Tuhan di bagasan ngulu nami. Tung macemek de Tuhan pangatusion nami. Lahoboy mga tusi sude akka dalam-dalammu Tuhan. Dang hasigatan. Roha doho pikiran nami Tuhan. Disude akka sakakmu di bagasan ngulu namion. Molotung pe Tuhan. Adong di bagasan roha nami nase sukut-sukut kami Tuhan. Buhasa. Masa. Buhasa. Dilehoko nasi songono di bagasan ngulu nami. Alay positutu marohanami Tuhan. Nahodo Tuhan. Namabahen patupahon. Sakap na uli, sakap na denggan di bagasan ngulu nami. Nang pe Tuhan si patadak kwatu si hami Tuhan. Akadadat dalammu Tuhan. Alay luas hami Tuhan marpakirimon. Na di patupahodo Tuhan na dumenggan di bagasan ngulu nami. Asa ima pos ni roha di hami Tuhan. Madalani akka ari-ari ni ngulu nami tujuluan nyariot Tuhan. Pargugui hami Tuhan, lam manada hami diho Tuhan. Lamboy Tuhan huhanguluho kami hatami Tuhan. Di bagasan ngulu nami si ganupari. Tuhan debata aman nami sahat diho ma Tuhan.
Pasahaton nami gulmi ning ulu nami Tuhan. Pasu-pasu hami ruas ni huriam hami napunguli bagasatik ya Tuhan. Urupi hami Tuhan. Dinasa pardalanan ning ulu nami Tuhan. Dangtuk gugo nami, pikiran nami Tuhan. Lahum madalani sudi akka ari-ari ning ulu Tuhan. Alay posro nami Tuhan. Nay sa totong do Tuhan di pargugoy ho hami, diurupi ho hami Tuhan. Di patongok ko di hami akan nadinggan di bagasan ngulo nami. Posrohan nami Tuhan. Di patupawam mo do Tuhan na dumenggan di bagasan ngulo nami Tuhan. Ajar-ajari hami Tuhan. Lehon pasu-pasum di tonga-tonga ni parnguluan nami Tuhan. Di bagasatikyo Tuhan nang martangiang do hami. Di akadongan nami Tuhan ruas ni huriam. Akan na di bagasan parsahito Tuhan. Di namarsi taonon nasida Tuhan. Ala ni akahagaleon ni pamahatang. Paposrohan ni nasida Tuhan. Nahodo padaw ni di akan namarsahit. Margugo si tuturo ho Tuhan. Mangalehon hahipason di akadongan nami Tuhan. Pasu-pasu akaubat perawatan na dipatupa di nasida Tuhan. Songoni Tuhan martangiang hami di akadongan nami Tuhan. Di bagasang mingguan lasrohani nasida di lehoko gajang ni umur. Di lehoko ulang tahun, di pernikahan ulang tahun kelahiran. Pasu-pasu pasiko Tuhan las ni rohana sida. Marhiti manang ahabe Tuhan na sinakapan rohasina. Nanihirim rohani nasida tujulan nyari Tuhan. Di lehoko ma Tuhan ho parlomo ni rohami Tuhan. Tuhan di bata amanami songoni Tuhan. Nang martangiang dohami Tuhan tarlumubi. Ima di barita habo ni roha na hubegi hami Tuhan. Di pangalakmu Tuhan di naposom. Ima padita mangului pakbahan. Nahya Tuhan nasida Tuhan. Makubahasi di tonga-tonga ni huriam di hakabe Makassarot Tuhan. Posrohan nami Tuhan pasahaton nami dosa luhut keluarga na tininggalhon na Tuhan. Homa Tuhan na masu-masu mangalehon pangapulion. Mangalehon gogo di sudi keluarga na tininggalhon na Tuhan. Margugo nasida Tuhan mangadopi si taonon na masa di nasida Tuhan. Songoni Tuhan martangiang dohami nang disudi akka pelayanan di tonga-tonga ni huriam nanang sipatupaon nang dibagas sa saminggo Tuhan. Posrohan nami Tuhan urupi ma. Pasu-pasu di akka sudi parsaora di tonga-tonga ni huriam di pelayanan di tonga-tonga ni huriam mardala doho dinggat Tuhan. Songoni Tuhan martangiang dohami secara khusus Tuhan. Nang tu negara nami bangsa nami Indonesia Tuhan. Posrohan nami Tuhan. O mana mangurupi di akka pemerintahan na baru Tuhan di presiden wakil presiden songoni dang akka menteri-menteri nang baru dilantik Tuhan posrohan nami Tuhan pasu-pasu manasida urupi nasida Tuhan di tonga-tonga ni ulon nasida tulam denggan na Tuhan ngulu nami di bangsa dohok negara nami o Tuhan asagabe pemimpin na uduk nasida Tuhan mangului nasida Tuhan di hatam asa tong boy Tuhan tigor dengan nang akka ulaw nasida Tuhan nagabi pasu-pasu nang nasida Tuhan ulaw nasida Tuhan tutonga-tonga ni masyarakat Tuhan posrohan nami Tuhan daw masyan nasida Tuhan akka hajahaton daw siyan nasida akka korupsi Tuhan songoni Tuhan nang akka rencana di tonga-tonga ni bangsa nami patupahon nang akka pemilihan kepala daerah Tuhan tutik kinajonokot Tuhan posrohan nami Tuhan Oma Tuhan na mga lehon hadameon di bangso dohok negara nami. Boy mardala dohok denggat Tuhan sudi di aka rencana pemilihan kepala daerah. Asa positutu rohan nami Tuhan nang lehonom mudo di hami bisuk hatawon. Mamili na dumenggan Tuhan nagabe pemimpin di daerah nami Tuhan. Alani urupi hami pasu-pasu hami Tuhan. Laho boy to tong parsidohot hami Tuhan. Laho mamajuhon bangso dohok negara nami. Atong go di homa Tuhan pasahaton nabi diri nami di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuho. Amen. Tapasahak mapeliata mata puji Tuhan tasian ede nomor 222.
tatangyak ko mapiliat tamartangyang mahita. Ale di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na dinggan doho na sa ulibasa na mol diutus. Hupa sahat hami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalom mega be uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hudada hami godang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa langile namin na di banwa gijang, say pinorbadia magwarmo, say romaharajaw say saw ma lomo ni roham di banwa tongosongon na di banwa gijang, leho matuhami sa daron hangulua siya pari. Say samado sa nami songon panesa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi tu pangujunan, palua mahami siyan pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur ho madamena tutoldim. Amen. 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 Ya, akamang dot taminang langsung mahita rang pola me marsijalangan salam sehat ma marsijalangan di inganat tabe mahita ala lanjut na mahita tu acara seminar iya rariko do rap do hita sudian non.
Ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi Nang di sa